Pernah denger nggak pepatah yang bunyinya tuh hal yang bisa dilakuin sama pria, wanita bisa ngelakuinnya lebih baik? Nah pertanyaannya dari gua, apakah pepatah itu juga berlaku di dunia kartel narkoba? Di akhir video ini gue pengen kalian ngasih pendapat, karena kita di video ini bakal ngebahas bos-bos kartel wanita paling berbahaya sepanjang sejarah. Jangan pernah ngeremehin mereka bre, karena ada yang levelnya tuh hampir setara sama Pablo Escobar, dan itu bukan hiperbola. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Angie Saclemente Valencia. Gua nggak nyangka kalau ternyata ada orang yang bisa secantik supermodel, tapi di saat yang sama juga bisa sesangar Godfather. Angie Saclemente Valencia adalah mantan ratu kecantikan Kolombia, sekaligus model lingerie yang ternyata adalah otak di balik salah satu sindikat narkoba terbesar di dunia. Lu bisa manggil dia Cleopatranya kokain, karena dia emang bener-bener jago banget pakai pesonanya buat ngelobi para pria, termasuk polisi, biar mereka tutup mata sama bisnis haramnya. Angie ini lahir di Kolombia dan mulai masuk ke dunia gelap narkoba itu setelah menang kontes kecantikan di awal tahun 2000-an. Setelah putus dari pacarnya yang adalah seorang gembong narkoba besar di Meksiko bernama El Monstruo, Angie mutusin buat bikin kartelnya sendiri. Kartel ini berisi para model cantik yang dijuluki Angie's Angels. Kartelnya kelihatan gak mencurigakan banget, karena ya siapa yang bakal curiga sama cewek-cewek cantik yang bawa koper kan. Tapi ternyata mereka ini tugasnya nganter kokain dari Argentina ke Inggris pakai koper dan tas-tas mewah. Bayarannya juga lumayan banget bre, yaitu sekitar $5.000 per tripnya. Tapi sialnya salah satu anggotanya yaitu Ariel L itu kegap bawa 55 kg kokain di kopernya di Bandara Internasional Ezeiza, Argentina. Akhirnya si Ariel ini cepu ke polisi soal Valencia dan Interpol pun langsung ngeluarin surat penangkapan buat dia. Awalnya Valencia kabur dan ngumpet pakai nama samaran di sebuah hostel. Tapi yang namanya buronan internasional, akhirnya dia ketangkep juga beberapa minggu kemudian. Dan kemudian ditangkapnya itu pada 27 Mei 2010. Cuman 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-31, dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Tapi akhirnya dibebasin lebih awal pada 27 September 2013 setelah dihukum cuma setengah masa tahanan. Setelah itu pemerintah Argentina nge-ban dia buat masuk lagi ke negaranya, dan Valencia sekarang udah hilang dari radar aparat. Sandra Avila Beltran. Jangan pernah nilai buku dari sampulnya bre, karena Sandra Avila Beltran adalah alasan kuat kenapa pepatah itu bisa eksis. Dari luar dia ini kelihatan kayak wanita yang manis dan polos, tapi aslinya Sandra ini adalah legenda di dunia gelap narkoba bre. Lahir di Baja California, Meksiko, dia ini adalah penghubung penting antara kartel Sinaloanya El Chapo di Meksiko dan kartel Norte del Valle di Kolombia. Sandra ini otaknya cerdas banget. Salah satu prestasinya itu adalah ngatur pengiriman kokain lewat speedboat yang selama bertahun-tahun ini kagak ketahuan sama aparat Meksiko. Udah cantik, Sandra juga dikenal sering pacaran sama bos-bos kartel papan atas pas masih mudanya. Yang lebih gila lagi, dia bahkan nikah 2 kali sama komandan polisi. Tapi dua-duanya itu tewas dengan cara yang mirip banget bre. Banyak yang curiga kalau dia sendiri ini yang rencanain pembunuhan mereka, karena ya siapa tahu kan dua suami tadi cuma dipakai Sandra buat ngelancarin bisnis narkobanya. Tapi ya itu baru rumor, belum bisa kita pastiin. Sandra itu mulai masuk radar polisi pada tahun 2002 pas dia nekat bayar tebusan sebesar $5 juta buat nyelamatin anaknya yang diculik kartel saingan. Kalau boleh seuzon dikit mah pasti orang-orang bakal mikir gitu kan, siapa coba yang bisa bayar tebusan segitu kalau kagak punya duit haram. Dari situ polisi akhirnya mulai curiga dan ngintai dia selama 4 tahun lebih. Akhirnya tim polisi yang beranggotakan 30 orang itu berhasil nangkep Sandra di sebuah restoran elit di Meksiko pada 28 September 2007. Tapi tunggu bentar, gaya Sandra nih kan emang kagak ada lawannya. Nah sebelum dia dibawa ke polisi, dia itu berhasil ngeyakinin mereka buat ngasih dia waktu untuk touch up make upnya dulu biar mugshotnya ini tetap kelihatan cantik. Dan bener aja foto mugshotnya tuh beneran estetik banget buat ukuran seorang tahanan gembong narkoba.
Sandra dijatuhin hukuman karena nyelundupin narkoba senilai miliaran dolar dari Kolombia ke Meksiko. Dia sempat diekstradisi ke Amerika Serikat dan ditangkap lagi pada 2013. Tapi akhirnya setelah 5 tahun di penjara plus 2 tahun hidup dalam isolasi, Sandra berhasil bebas dan semua tuduhannya pun dicabut pada tahun 2015. Sekarang Sandra hidup tenang dan sederhana di Guadalajara, Meksiko. Tapi tetap aja bre, dia ini bakal dikenang sebagai salah satu bos kartel wanita paling berpengaruh sepanjang sejarah. Melissa Margarita Calderon Ojeda alias La China alias Ratu Pembunuhan Meksiko. Dengar nama julukannya aja udah bikin merinding kan. La China atau yang juga dikenal sebagai Mexico's Murder Queen atau Ratu Pembunuhan Meksiko itu bukan cuman seorang pengedar narkoba biasa. Dia ini juga adalah pembunuh berdarah dingin yang bertanggung jawab atas lebih dari 150 pembunuhan di Meksiko. Ngeri banget sumpah bre. Semua kekacauan yang dia buat itu punya satu benang merah, yaitu keterlibatannya di kartel Sinaloa. La China ini masuk ke kartel Sinaloa pas umurnya 21 tahun, yang dimana terbilang kan masih muda banget ya. Tapi dia tuh langsung bisa nunjukin skill luar biasa. Karena kemampuannya, kartel Sinaloa itu sampai bikin cabang baru yang disebut Damaso Cartel, khusus buat dia dan pacarnya waktu itu, Eric Davalos von Borstel, biar mereka ini bisa lebih leluasa ngelola bisnisnya. Tapi hidup di dunia gelap kayak gini kagak pernah mulus. Eric itu endingnya tewas dibunuh sama bos baru yang lebih brutal, yaitu El Grande, yang juga ngegusur La China dari posisinya sebagai pemimpin. Alih-alih kabur atau nyerah, La China mutusin buat ngelawan balik. Dia ngedeklarasiin perang berdarah ngelawan kartel Sinaloa dan El Grande. Mereka ngehabisin semua orang yang ada hubungannya sama El Grande. Tapi disinilah dia salah langkah besar, karena El Grande itu nggak terima gitu aja. Dan akhirnya bukannya berhenti, perang ini malah makin menjadi-jadi. Akibatnya 133 orang tewas dalam konflik yang dia mulai. Kekacauan sebesar ini akhirnya bikin polisi Meksiko turun tangan dan semua buktinya itu ngarah ke La China sebagai biang keroknya. Dan pada 20 September 2015, La China akhirnya ditangkap di Bandara Internasional Cabo San Lucas waktu dia lagi mau naik pesawat ke Culiacan. Sekarang La China ditahan di penjara dengan keamanan maksimum, La Palma di Meksiko. Tapi banyak yang khawatir kalau dia ini bakal nyoba kabur kayak El Chapo yang dulu pernah berhasil lolos dari penjara yang sama di tahun 2001. Ya namanya juga mantan anggota kartel Sinaloa kan, kagak berlebihan kalau kita mikirnya ke arah sana. Enendina Arellano Felix de Toledo. Enendina Arellano Felix de Toledo adalah bukti nyata bahwa wanita ini juga bisa jadi pemain utama di dunia narkoba. Bahkan DEA itu pernah ngeklaim kalau dia adalah ratu narkoba pertama dalam sejarah. Gue kagak tahu persis gimana caranya DEA bisa sampai ke kesimpulan itu, tapi satu hal yang pasti, Enedina ini berbahaya banget di masa jayanya. Lahir di Sinaloa, Meksiko, Enedina ini dulunya punya mimpi yang sederhana, yaitu jadi ratu karnaval di Mazatlan. Tapi ya apa daya, dia ini lahir di keluarga Arellano Felix yang udah terkenal sebagai salah satu keluarga kartel terbesar. Jadi mimpi indahnya itu harus dia kubur dalam-dalam karena tuntutan bisnis keluarga. Enedina bareng saudara-saudaranya ini ngediriin kartel Tijuana, dan awalnya dia cuma kerja di balik layar sebagai akuntan dari organisasi kriminal ini. Tapi setelah otak keuangan kartel sebelumnya, yaitu Jesus Labra Aviles, ditangkap tahun 2000, Enedina pun naik pangkat. Dia mulailah ngambil alih langsung urusan pencucian uang buat kartelnya ini. Yang bikin Enedina beda itu adalah caranya mimpin. Setelah banyak dari saudara-saudaranya yang tewas atau dipenjara, dia jadi bos utama dan ngebawa pendekatan yang jauh lebih strategis. Gak kayak saudara-saudaranya yang suka main keras dan brutal, Enedina ini lebih fokus ke bisnisnya. Dia gak segan buat bikin aliansi sama kartel lain yang dimana itu sesuatu yang jarang dilakuin sama keluarganya, yang sebelumnya itu selalu ngandelin kekerasan buat nguasain pasar. Tapi ya ketika kelihatan makin besar nih kartel, pasti bakal ada resiko yang ikut. Tahun 2000-an, Departemen Keuangan Amerika Serikat ngesanksi Enedina di bawah Narcotics Kingpin Designation Act yang bikin dia jadi buronan. Setelah itu dia langsung hilang dan sampai sekarang kagak ada yang tahu pasti dia ada di mana kabarnya. Griselda Blanco. Kalau kita ngomongin bos kartel wanita yang paling legendaris, Griselda Blanco jelas ada di puncak daftarnya. Gimana kagak? Ya karena kalau kata orang-orang, dia ini bisa dibilang sejajar sama nama-nama besar kayak Pablo Escobar, El Chapo, dan Frank Lucas. Tapi ada sisi ironisnya di sini, yaitu Griselda sebenarnya dulunya cuma anak buahnya Escobar pas dia masih jadi bos besar kartel Medellin. Lahir di Bolivar, Kolombia, Griselda itu tumbuh di tengah masa kecil yang rusak parah. Dan itu gue bilang dengan sangat
sangat sopan ya. Karena pas umurnya baru 11 tahun aja, dia ini udah nyulik anak di lingkungannya sendiri buat minta tebusan. Tapi malah berakhir ngebunuh anak itu dengan dingin. Belum cukup di situ, sebelum umur 13 tahun dia udah jadi pencopet ulung dan sambil hidup di bawah tekanan brutal dari pacar ibunya yang sering ngelecehin dia. Setelah ngerasain bertahun-tahun tanpa kasih sayang orang tua dan kekerasan yang terus-menerus, Griselda akhirnya kabur dari rumah. Dia gabung ke Medellin Cartel dan langsung bikin jejak sebagai penguasa cabang kartel Medellin di Miami. Miami di tangan Griselda bukan cuman kota penuh cahaya, tapi juga kota penuh putih dan merah. Putihnya itu dari kokain dan merahnya dari darah orang-orang yang berani ngelawan dia. Salah satu korbannya itu adalah suaminya sendiri yang dia bunuh dengan tangan sendiri cuman gara-gara berantem soal bisnis narkoba. Dari situ dia dapat julukan legendarisnya yaitu The Black Widow. Dari tahun 1970-an sampai awal 2000-an, Griselda tuh udah sukses banget nyelundupin kokain dari Miami ke New York dan California Selatan. Bisnisnya ini bikin dia ngantongin sekitar 80 juta dolar per bulannya. Tapi ya seperti biasa, di dunia narkoba, kehidupan sebagus itu pasti ada akhirnya. 17 Februari 1985, DEA ngegerebek rumah Griselda dan nangkep dia atas tuduhan konspirasi buat bikin, nyelundupin, dan ngejual kokain. Hasilnya dia dihukum 19 tahun penjara sebelum akhirnya dibebasin pada tahun 2004. Sayangnya hidup bebasnya Griselda ini kagak berlangsung lama. 3 September 2012 dia dibunuh dengan gaya khas yang dia kenal banget, yaitu ditembak sama pengendara motor di sebuah toko kelontong tempat dia lagi beli bahan makanan. Ironis kan, dia mati sengenes orang-orang yang udah dia bunuh dulu. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini, dimana kita udah ngebahas para bos-bos kartel wanita yang bisa dibilang kagak kalah ganas sama bos-bos terkenal kartel yang biasa kita dengar kayak Pablo Escobar atau El Chapo. Penjelasan buat tiap orang emang singkat aja, karena jujur ya emang agak susah gitu buat gue nyari info lebih banyak soal mereka. Segitu dong yang bisa gue temuin dan gue sampein ke kalian. Oke bre, kalau kalian suka sama video ini dan pengen ngeliat gue ngebahas dunia perkartelan lagi, bisa coba buat like, komen, dan share video ini. Terus juga bolehlah buat subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.